Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tadi kalian sudah membaca bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kita membahas tentang gerak, Ibu akan menyinggung sedikit tentang materi yang sudah kalian pelajari di kelas 4, yaitu tentang gaya dan energi. Apa itu energi? Energi adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melakukan aktivitas. Energi itu ada bermacam-macam. Kalian sudah mempelajarinya di kelas 4, bukan? Sekarang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Di kelas 4 kalian sudah belajar tentang gaya. Selanjutnya, gerak. Gerak adalah perpindahan sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup karena mendapatkan rangsangan. Jadi, terlebih dahulu ada energi sehingga makhluk hidup bisa melakukan gaya, lalu timbul gerak. Sekarang kita akan fokus membahas tentang gerak. Gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan tempat atau posisi, baik sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Boleh kalian lihat gambar di sini? Ada gambar manusia yang sedang melompat, kelinci yang sedang melompat, ada gambar gurita dan burung. Organ gerak makhluk hidup terdiri dari kaki, tangan, sayap, perut atau kulit, dan tentakel. Ini sesuai dengan kebutuhan setiap makhluk hidup. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Di sini ada gambar jangkrik, ada gambar kepiting yang sedang lewat, dan ada gambar semut. Tentu setiap makhluk hidup tersebut bergerak dengan organ gerak mereka masing-masing dan pergerakannya pun berbeda-beda. Ada yang terbang, ada yang melompat, ada yang memanjat, dan lain sebagainya. Alat gerak makhluk hidup ada dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Tubuh kita terdiri atas tulang dan otot. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Alat gerak aktif adalah alat gerak yang dapat bergerak sendiri karena memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Contoh alat gerak aktif adalah otot. Otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak sendiri. Sedangkan alat gerak pasif adalah alat gerak yang tidak dapat bergerak sendiri, melainkan karena dipengaruhi oleh alat gerak aktif. Contoh tulang. Mungkin sering kita menyangka bahwa tulang itulah yang paling kuat. Tulang itulah yang paling berperan dalam sistem gerak. Namun, sebenarnya ototlah yang dapat bergerak sendiri dan tulang itu digerakkan oleh organ gerak aktif, yaitu otot. Jadi yang termasuk organ gerak aktif adalah otot dan pasif adalah tulang. Dikatakan pasif karena tulang menerima gerak dari otot, alias tidak dapat menghasilkan gerak sendiri. Otot itu adalah daging yang menempel pada tulang.
Nah, di sini ada dua gambar. Ada gambar orang dengan otot yang besar dan ada gambar kedua dengan otot yang kecil. Gambar pertama itu apakah kalian mengenalnya? Ya, tepat sekali. Beliau adalah Aderai. Beliau adalah seorang binaragawan. Apakah beliau terlahir langsung dengan otot yang besar? Tentu tidak. Otot-otot itu dihasilkan dengan latihan. Nah, ini dia semasa kecilnya. Namun karena melakukan berbagai latihan sehingga ototnya menjadi seperti sekarang. Apakah sama kekuatan atau energi yang dihasilkan oleh gambar pertama dan gambar kedua? Tentu berbeda. Gambar pertama bisa mengangkat beban yang lebih berat dibandingkan gambar kedua. Nah, sekarang kita akan belajar peta konsep organ gerak hewan dan manusia. Gerak adalah perpindahan posisi sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup. Gerak itu dihasilkan karena gerak terjadi karena adanya rangsangan. Ya, gerak ini terdiri atas organ gerak dan alat gerak. Organ gerak tadi seperti kaki, tangan, sayap, perut atau kulit, tentakel, dan lain sebagainya. Alat gerak dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah alat gerak yang dapat menghasilkan gerak sendiri karena memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Alat gerak pasif adalah alat gerak yang tidak dapat menghasilkan gerak sendiri, namun karena dipengaruhi oleh alat gerak aktif. Yang termasuk alat gerak aktif adalah otot. Yang termasuk alat gerak pasif adalah tulang. Namun bukan berarti otot tidak memerlukan tulang. Tetapi karena adanya kedua ini, kerjasama antara otot dan tulang ini, maka terjadi gerak. Kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif atau otot dan tulang membentuk namanya sistem gerak. Ini ya, sistem gerak. Jadi, sistem gerak adalah kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif untuk menghasilkan gerak. Kerjasama antara otot dan tulang untuk menghasilkan gerak. Untuk fungsi otot dan tulang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian pembelajaran mengenai organ gerak hewan dan manusia untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.